Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih sama kita nih. Apa kabar semuanya? Semoga semua sahabat obat hati dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat. Jika kita udah sehat, insya Allah semuanya menjadi enak. Enak. Ngapain enak tuh? Mau makan enak karena sehat. Betul. Mau kerja enak karena sehat. Cakep. Ya. Habis itu kalau udah enak, ya apa aja bisa kita lakukan kalau udah sehat. Betul. Sepakat lah sama Ustadz Adib ya. Gini. Oh iya, perkenalkan dulu lah. Kenalan dulu. Oke. Dari yang paling inilah, yang paling cakep lah. Ini bajunya aja kan. Nama saya Adib Mubaroki, bisa panggil saja Adib atau Adib. Bro Adib lah. Bro Adib. Kenapa bukan Kiai Adib? Jangan. Terlalu sepuh nanti. Terlalu sepuh. Kurang panjang nih buat ya. Belum panjang ya. Ntar kalau udah panjang kita balik Kiai deh. Asal dari mana nih? Bro Adib? Asal dari Jakarta Timur, tapi suku ras Jawa. Suku ras Jawa. Dari Jakarta Timur. Tepatnya di Condet, Kampung Arab. Arab maklum apa Arab cemas? Arab cemas. Oke. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Adam Yuliawan, asal dari Bogor. Kami berdua perkenalkan dulu bahwasanya kami ini hadir untuk menemani para viewers. Iya. YouTube Obat Hati Official. Yang tentunya dalam pembahasan hal-hal yang menarik. Ya. Dikemas secara inian ceritanya. Milenial. Kalau kolonial zaman Polo Bendo. Zaman dulu. Oke. Sebenarnya sahabat Obat Hati pengen tahu sih sebenarnya tuh kedepannya Obat Hati mau nyediain apa aja sih di kanal YouTube-nya ini? Wah, rencananya kita ini Obat Hati ini akan membahas tentang hal-hal yang kekinian, tentang anak muda ya. Kita masih muda soalnya. Cakep. Dan juga tentang keagamaan. Tentang sosial yang terakhir. Keagamaan dan sosial berarti ya? Karena keagamaan dan sosial itu nggak bisa dipisahkan ya? Nggak bisa dipisahkan. Benar Pak Adib, setuju. Karena bagian daripada hablum minallah dan juga hablum minannas. Kasih hadisnya Ustaz. Gimana? Deribat alaihimudillah, bukan hadis ini. Bukan. Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran cakep. Deribat alaihimudillah, aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Artinya kan? Akan tertimpa kehinaan di mana kamu berada, illa bihablim minallah, kecuali dia yang menjalin hubungan baik dengan Allah, wa hablim minannas, dan juga dia yang menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Oke, jadi sebenarnya tuh takaran buat seimbangnya hablum minallah sama hablum minannas itu kayak gimana sih bro? Takaran seimbangnya hablum minallah dan hablum minannas seimbang. Nah itu ketika kita melaksanakan ibadah dengan baik dan juga sosialnya juga baik. Oke. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Gimana tuh orang yang merugi? Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadisnya, ketika itu beliau sedang berkumpul dengan sahabatnya. Dia bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang merugi itu? Oke. Terus apa kata jawabannya? Kata sahabatnya, ya Rasulullah, orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mempunyai dinar dan dirham. Oke. Oh, kere. Sahabat yang kere. Orang ada maflus. Mafifulus. Enggak ada fulus, maflus soalnya. Jadi apa kita lanjutkan dari riwayat hadis itu? Nabi langsung menjawab, bukan itu sahabatku. Akan tetapi orang yang merugi adalah mayati yaumal qiyamah, orang yang nanti datang di hari kiamat disolatin dengan pahala solat, disiamin dengan pahala puasa, dizakatin dengan pahala zakat, dan banyak pahala-pahala yang dia raih sebab ibadahnya bagus. Akan tetapi di sisi lain dia juga membawa dosa. Apa itu dosanya? Qad syatama hadza, dia mencaci maki orang lain. Masya Allah. Wa qad akala mala hadza, dia memakan harta yang bukan haknya. Masya Allah. Wa qad daraba hadza, dia memukul orang lain tanpa sebab. Masya Allah. Wa qad qadhafa hadza. Baru ingat. Dia juga memfitnah orang lain. Masya Allah. Nah itu kenapa dia merugi? Karena ketika dia sudah mendapatkan pahala yang banyak sebab ibadahnya bagus, lalu dia sosialnya buruk, naudzubillah min dzalik, segala kebaikannya akan tergerus habis
karena sosialnya yang buruk. Nah nanti kalau misalnya pahala dia udah habis, nanti malah dosanya dipindahin. Gitu. Jadi sahabat obat hati tahu ya, ketika kapan harus berbuat baik kepada manusia dan juga menyeimbangkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena Islam itu kan ramah, bukan Oke. marah. Islam itu merangkul, bukan memukul. Islam itu mengajak, bukan mengejek. Cakep. Banyak ya. Makanya Islam itu ya rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang kepada seluruh alam. Oke. Jadi sebenarnya viewer juga pengen tahu nih bro, sebenarnya nama obat hati itu kenapa disematkan kepada podcast atau kanal ini kan? Obat itu apa sih obat? Episode yang pertama ini kita lebih memperkenalkan bahwasannya obat hati. Kenapa kita menamai dengan obat hati? Karena berawal dari kata obat. Ya. Kata obat ini kan sifat kesembuhan ya. Dawa. Likul lisyai'in dawa. Setiap segala sesuatu ada obatnya, benar. Begitu juga dengan hati kita. Itu ada obat. Obatnya apa obatnya? Obat kuat? Bukan. Makan dong. Bukan. Apa obat hati? Obat hati. Hati kan ada fuadun, ada lubun, ada kolbun tuh. Yang mana sih yang diobatin? Seluruhnya ya kayaknya. Iya itu diobati dalamnya maksudnya. Bukan dari segi kesehatannya ya. Beda ranahnya. Betul. Karena kadang orang yang sehat tapi batinnya itu tersiksa tuh kayaknya gelap ya. Gelap. Jadi ada orang sehat. Tapi dia dalam hidupnya tidak merasa senang. Kenapa tuh? Puas. Kenapa tuh kan? Ya karena dalam hatinya selalu gelisah, selalu merasa kurang bersyukur. Terus SOS apa tuh? Senang melihat orang susah melihat orang senang. Jadi hati itu banyak lah perlu kita kaji, perlu kita berikan sedikit ilmu dari kajian-kajian ulama tentang hati sehingga masyarakat atau viewers kita jadi hati yang tentram semua. Betul, jangan sampai viewer kita di rumah itu terlalu punya sifat dengki, iri, dikit-dikit sirik. Punya tetangga nih, kulkasnya baru kagak mau kalah. Dia beliin apaan? Bahasanya kayak gini. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Nah iya. Tetangga beli kompor, dia yang panasan. Aduh, kagak baik tuh viewer. Baik. Sahabat obat hati. Kalau pengen hati ente pada tentram, follow, like, subscribe akun Obat Hati official. Kami juga punya Instagram dong. Ada. Pastinya kita punya Instagram Obat Hati. Di situ nanti kita kasih tahu pengetahuan tentang keislaman dan juga sosial yang berkembang tentunya di negara kita Indonesia. Karena NKRI harga mati. Orang ditawar-tawar ya. Orang ada tawarannya. Kalau mau tawar sana di Pasar Rumput. Iya. Itu kita tawar ya. Oke. Itu kan tadi kan obat. Nah, hati. Hatinya ini ada dalam hadis juga. Apa itu? Rasulullah bersabda pernah tuh, Allah inna fil jasadi mudghah, ketahuilah ada segumpal daging di dalam tubuh kita. Jika solahal jasadu kullu, jika dia baik maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan jika dia buruk maka buruklah semuanya. Masyaallah. Allah wahya qalbi, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Nah, kenapa begitu? Orang kalau misalnya hatinya sudah baik, dia perkataannya baik, pola pikirnya baik, pandangannya baik, sikapnya baik, perilakunya baik, bahkan insya Allah nanti akan nasibnya baik. Mau nggak kira-kira para viewers nih nasibnya baik? mujur. Orang bilang mujur, orang bilang mujur. Mujur ya. Itu berawal dari hati yang baik. Nah begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya hatinya buruklah semuanya. Apa maksudnya? Jika hatinya buruk, iri, dengki, kesel, dendam, kesemut, banyaklah. Pandangannya juga buruk, pola pikirnya buruk. Yang dilakukan buruk. Katakan pasti ya kan? Pasti keluar keburukan. Untuk dalam jahit kita hindari gitu. Jadi diolah di sini ya. Untuk dalam jahit ujungnya apa? Nanti nasibnya bisa buruk. Gimana itu? Dan sampai kita juga sama-sama lah saling mengingatkan. Ini akun lebih ke mengingatkan diri kami khususnya nanti untuk mengingatkan para viewers pada umumnya. Betul. Karena
di selain kita butuh hiburan, ternyata kita juga butuh penyiram hati. Iya. Nah mungkin channel ini obatnya ya kali ya. Betul. Cakep nggak tuh? Biar hati tentrem ya. Oh, iya. Amin ya rabbal alamin. Doakan juga supaya kami juga bisa membawakan dengan baik ya. Nanti kita sering menggali ilmu-ilmu para ulama, kajian-kajian kitab, kajian Al-Quran, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Kita kemas secara milenial. Cakep. Yang rada ribet emang rada milenialnya nih, karena rata-rata kalau gurunya serius, muridnya jadi keserius. Nah, mungkin kalau ada orang datang ke majelis, udah semangat banget tuh Pak, tapi malah harus begadang. Tapi majelis tidur dah tuh, nyumbang apa? Tidur. Nah, setelah udah kita bahas obat, udah bahas hati, kita gabungin obat hati. Jadi ingat gak para viewers sekalian tentang nyanyian OP. Gimana? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Udin. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Gitu. Yang keenam, udah nggak ada lagi. Udah beres ya. Cuma sampai 5 aja ya. Ya mungkin itu juga diambil juga dari kitab beliau kan. Oh iya. Gitu. Jadi itu juga bagian dari ini kita apa namanya, isi dari kajian-kajian kita tentang obat hati itu supaya meningkatkan kita hubungan kita pada Allah. Ya, hubungan kita sesama manusia juga semakin erat, semakin baik. Betul. Karena nanti kalau orang kagak baik sama tetangganya, katanya ntar pas lagi meninggal digotong sendiri ya. Betul, capek. Jalan sendiri. Ya Allah, jangan sampai kita kejadian seperti itu ya Ber ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan selalu kesehatan dan nikmat selalu melaksanakan ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Oke, mungkin untuk episode pertama ini cukup sampai sekian. Oke. Nanti selanjutnya kita bahas sesuai per temanya, per judulnya. Ya. Iya, betul. Kita kemas secara mudah-mudahan menarik, berkenan di hati viewer kita, ya kan? Dan juga bermanfaat tentunya. Betul, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.